Haleluya. Puji nama Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Puji nama Tuhan, saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dimanapun saudaraku berada pada saat ini, yakin dan percaya bahwa Tuhan menyertai saya dan saudara. Di dalam situasi apapun, di dalam keadaan apapun, di dalam kesulitan apapun. Tapi yakin dan percaya bahwa Tuhan bersama dengan saya dan saudara. Puji nama Tuhan, saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini, saudaraku yang terkasih, saya ingin membagikan buat kita semua atau tentang kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Tetapi saya yakin dan percaya bahwa lewat kebenaran firman Tuhan ini, saya dan saudara semakin dekat dengan Tuhan. Saya dan saudara adalah tidak pernah khawatir tentang keadaan. Semakin dekat dengan Tuhan, bahkan hidup kita merasa tenang, merasa nyaman hidup di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, saudaraku yang terkasih. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini, terlebih dahulu mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Engkau adalah Allah yang luar biasa dalam setiap kehidupan umat-Mu. Pada saat ini Bapa di sorga, kami ingin menyiapkan hati kami, pikiran kami Tuhan, untuk mendengarkan sabda-Mu. Biarlah sabda-Mu yang menguatkan kami, yang menuntun kami ke jalan yang benar, yang membimbing kami ke jalan yang takut akan Tuhan. Oleh sebab itu Bapa di sorga, pada saat ini, sebelum kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sucikan kami Tuhan, layakkan kami Tuhan, agar firman-Mu Tuhan, bukan kami sebagai hanya pendengar saja kebenaran firman Tuhan, tetapi kami pelaku kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terlebih dahulu, sucikan kami, layakkan kami sambut kebenaran firman Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya, saudaraku terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini, saudaraku terkasih, saya ingin membagikan buat saya dan saudara tentang kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah bukan hanya sebagai pendengar saja, tapi pelaku. Berbahagialah orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan serta melakukannya di dalam kehidupan saya dan saudara. Ya, firman Tuhan mengajarkan kepada kita pada saat ini, saudara, atau yang ingin saya bagikan kepada saya dan saudara, dimanapun orang percaya berada pada saat ini, firman Tuhan terambil di kitab Mazmur pasal 25 ayat 8 sampai 12. Ini adalah nyanyian ziarah Daud. Sekali lagi adalah Mazmur pasal 25 ayat 8 sampai yang ke-12. Alkitab memberikan judul adalah doa mohon ampun dan perlindungan. Ayat yang ke-8, Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang merendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih, setia, dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Oleh karena nama-Mu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahanku. Siapakah yang akan takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Haleluya, saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan pada saat ini yang sudah saya bacakan di tengah-tengah orang percaya, saya mengambil satu tema kecil atau mengambil tema dari pembacaan Mazmur pasal 25 ayat 8 sampai yang ke-12. Alkitab memberikan judul kecil adalah doa mohon ampun dan perlindungan. Itu adalah nyanyian ziarah Daud, permohonan ziarah Daud kepada Tuhan atau Raja Daud. Saya kena percaya
Sebagai orang percaya dimanapun engkau berada pada saat ini, sampaikanlah keluhanmu kepada Tuhan, sampaikanlah permohonanmu kepada Tuhan. Yakin dan percaya dengan doamu bahwa Tuhan akan menempati janji-janjinya. Karena firman Tuhan itu tidak akan pernah berubah. Ya dan amin, saudara. Yakin dan percaya dengan doamu. Yakin dan percaya dengan ucapan doamu. Dari lubuk hatimu yang sedalam-dalamnya. Ceritalah kepada Tuhan. Keluh kesahmu, sampaikanlah kepada Tuhan. Supaya tidak menjadi sia-sia. Nah, poin yang saya ambil di sini adalah, atau tema yang saya ambil tentang Mazmur ini, saudara pendengar adalah berjalan bersama Tuhan. Sebagai orang percaya, sebagai orang yang takut akan Tuhan, ingin berjalan bersama dengan Tuhan, ingin membangun komunikasi dengan Tuhan, ingin memprioritaskan di dalam Tuhan. Tetapi intinya, saudara terkasih, sudahkah saya dan saudara berjalan bersama dengan Tuhan? Di saat kita mengalami problema demi problema, di saat kita mengalami kesulitan demi kesulitan, tetapi sebagai orang percaya, tidak berpaling kepada Allah yang lain, tapi berpalinglah kepada Tuhan, pencipta langit dan bumi. Berpalinglah kepada Tuhan, karena di dalam Tuhan ada kebenaran, ada jalan. Orang yang takut akan Tuhan, merasakan namanya cintanya Tuhan. Orang yang hidup di dalam Tuhan, merasakan yang namanya keajaiban-keajaiban yang luar biasa. Tetapi saya yakin percaya, dimanapun saudara berada pada saat ini, yakin percaya, dari firman Tuhan yang saya bagikan kepada saya dan saudara, mengingatkan saya adalah untuk tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Hidup di dalam Tuhan. Kalau kita melihat, Raja Daud menyampaikan seruannya di dalam kepada Tuhan. Raja Daud menyampaikan inspirasinya kepada Tuhan. Raja Daud menyampaikan keluh kesahnya kepada Tuhan. Dan memohon perlindungan kepada Tuhan. Mengerjakan segala sesuatu. Diawali dengan doa. Diakhiri dengan doa. Mengerjakan aktivitas demi aktivitas. Diawali dengan doa. Diakhiri dengan doa. Memulai rumah tangga yang baru. Yang pertama adalah takut dengan Tuhan. Selalu bergaul kerib dengan Tuhan. Pandang salibnya Tuhan. Pergumulanmu, masa depanmu ada di dalam Tuhan. Yakin dan percaya, hidup adalah sebuah perjalanan. Sejak lahir sampai dipanggil Tuhan. Apa yang kita lakukan sepanjang perjalanan hidup saya dan saudara, akan menentukan tercapainya atau tidaknya saudara, tujuan atau visi dan misi saya dan saudara, kita yang telah direncanakan oleh Tuhan. Rencana kita, visi misi kita, Tuhan yang merencanakan. Rancanganku bukanlah rancanganmu. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Hiduplah di dalam Tuhan, saudaraku terkasih. Dimanapun engkau berada pada saat ini, orang percaya, saya meyakinkan engkau, ketika engkau berjalan bersama dengan Tuhan, bahwa engkau bebas dari pergumulan demi pergumulan. Engkau bebas dari tantangan demi tantangan, persoalan demi persoalan. Tapi orang yang hidup di dalam Tuhan merasakan berkat-berkat yang luar biasa. Karena di dalam Tuhan ada kemenangan-kemenangan. Nah, karena di dalam Tuhan ada keajaiban-keajaiban. Di dalam Tuhan ada mukjizat-mukjizat yang luar biasa. Hiduplah dengan Tuhan, bergaulah karib dengan Tuhan. Saudara terkasih, kita melihat selama kita hidup di dunia ini pastilah menemukan persimpangan, jalan yang terbentengkan, di depan mata saya dan saudara. Banyak hal-hal yang kita lalui, masalah demi masalah yang kita hadapi. Tetapi orang yang takut akan Tuhan tidak pernah ada keraguan-raguan tentang masalah yang dia hadapi.
Jika kita bertemu persimpangan tersebut atau masalah tersebut atau persoalan tersebut, saudaraku terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya, tindakan apa yang kita ambil? Atau keputusan apa? Atau solusi apakah yang kita ambil? Apakah kita lari dari masalah itu? Tentu tidak. Yang pertama, ya, harus memandang atau berserah diri kepada Tuhan, atau memandang salibnya Tuhan. Tuhan, saya tahu ini berat bagi saya. Saya tahu ini tidak bisa saya lakukan tanpa Engkau, tetapi saya mengundang Engkau. Ya, saya mengundang Engkau hadir di tengah-tengah masalah ini. Engkau tahu jalan yang benar dan mana yang salah. Tetapi orang yang takut akan Tuhan, orang yang hidup di dalam Tuhan, tidak ada yang namanya keraguan-raguan. Sekali lagi saya katakan, tidak ada keraguan-raguan atau kebimbangan. Saudara akan terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun banyak kesulitan, ya, yang kita alami, atau di dalam kehidupan kita, ya, sering tujuan kita atau arahnya kita tidak menentu. Bahkan ada lagu itu, lagu dunia. Terus saya dengar tahun 2008. Tak menentu arahnya. Arahnya mau kemana? Visinya tidak jelas. Tujuan hidupnya. Yang pertama, sebagai orang yang takut akan Tuhan. Orang yang hidup di dalam Tuhan. Yang pertama adalah adanya visi dan misi. Yang kedua adalah punya komitmen yang luar biasa. Yang ketiga adalah tujuan kehidupan. Yang keempat adalah prinsip kehidupan. Rencanamu, ya, impianmu, skenariomu, problem-problem apa saja yang kau rencanakan di dalam Tuhan, oh, Tuhan pasti menolong. Tapi problem-problem atau skenario engkau mengerjakan di luar Tuhan, saya berkata adalah orang yang masih hidup di dalam keraguan-raguan di dalam Tuhan. Orang yang percaya, orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, hidupnya selalu tentram, hidupnya selalu nyaman, hidupnya selalu diberkati oleh Tuhan, hidupnya selalu dipenuhi dengan hal-hal yang baru. Hidupnya baru. Itu orang yang hidup di dalam Tuhan. Orang yang berjalan bersama dengan Tuhan. Di dalam hidup saya dan saudara, ya, ada masa-masa kesulitan, ada masa-masa senang. Ada dua pertimbangan, naik turun. Tetapi sekali lagi saya berkata, orang yang takut akan Tuhan tidak pernah ada keraguan-raguan. Orang yang takut akan Tuhan selalu diberkati dan diberkati. Nah, inilah nyanyian Mazmur Daud menyampaikan keluh kesahnya di dalam Tuhan, di dalam berdoa. Dia meminta pertolongan, dia meminta bimbingan di dalam Tuhan. Dia meminta keajaiban di dalam Tuhan. Karena kehidupan orang percaya hidup di dalam Tuhan, merasakan adan cinta, merasakan kelegaan, merasakan cinta Tuhan di dalam hidupnya. Saudara akan terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, kalau kita melihat, ya, nyanyian Mazmur Daud ini, di saat kita tersesat, di saat kita jatuh, di saat kita melakukan apa saja, yang terutama berserahlah kepada Tuhan, ya, berjalanlah bersama Tuhan. Ada nyanyian berkata, aku berserah. Kita berserah kepada siapa? Apakah kepada dunia atau kepada Tuhan? Tapi sebagai orang percaya, saya meyakinkan Anda, percaya, berserah kepada Tuhan. Saudara aku terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya. Oleh sebab itu kita melihat Raja Daud ini, ya, perjalanannya atau bagaimana hidupnya dipimpin oleh Tuhan. Bagaimana doanya didengarkan oleh Tuhan ketika dia meminta pertolongan.
Berdoa bukan hanya sekedar berdoa. Tapi menangis bukan hanya sekedar menangis. Ketika kita punya masalah baru menangis. Ketika kita punya masalah baru berdoa. Tapi berdoalah tiap hari. Setiap jam kalau bisa. Setiap detik kalau bisa. Nah, bangun pagi-pagi. Bersekutu dengan Tuhan. Bersatu dengan Tuhan. Serahkanlah hidupmu. Serahkanlah pekerjaanmu setiap hari. Kita ada sampai saat ini itu karena cintanya Tuhan di dalam kehidupan saya dan saudara. Orang percaya ada sampai saat ini karena cinta atau belas kasihnya kepada saya dan saudara. Kebanyakan orang tidak memikirkan tentang Tuhan. Yang dipikirkan adalah dunia dan dunia dan dunia. Harta dan harta dan harta. Tapi saya berkata, carilah harta sebanyak-banyaknya, tapi jangan lupa takut akan Tuhan. Bekerja semaksimal mungkin, tapi jangan lupa berserah diri kepada Tuhan. Rencana-rencana semakin menumpuk, tapi jangan lupa tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan yang memberikan jawaban kepada saya dan saudara. Puji nama Tuhan, saudara akan terkasih. Ini adalah nyanyian Raja Daud atau nyanyian Raja Daud melalui dengan seruan bahwa ia mengerahkan jiwanya atau tubuhnya kepada Tuhan, hidupnya di dalam Tuhan, ia mau menyerahkan atau berserah diri, hidupnya kepada Allah. Begitu juga saya dan saudara, ketika kita punya pergumulan, tetapi kita harus berserah kepada Tuhan. Ke dalam tanganmu kuserahkan hidupku. Itu kata firman Tuhan. Ia mau mengandalkan Allah. Raja Daud mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Selalu memprioritaskan Tuhan. Selalu meninggikan Tuhan. Pada saat ini, akhir-akhir ini, karena orang terlalu banyak hartanya, dia lupa untuk berdoa. Dia lupa untuk mengucap syukur dalam Tuhan. Dia berkata bahwa mengucap syukur lagi dalam segala hal. Saya kasih contoh, saudara terkasih. Kebanyakan orang mengeluh dengan keadaan, hari ini saya makan tahu tempe saja tiap hari, setiap bulan saya makan tahu tempe. Saya nggak sanggup seperti ini, Tuhan. Saya mau makan yang enak-enak, daging kayak apa kayak. Tapi kenapa Tuhan tidak akan pernah memberikan berkat-berkat yang luar biasa dalam kehidupan saya atau keluarga saya? Ada apa? Saya hanya berkata, Anda harus yakin dengan Tuhan Anda, saudara. Anda harus yakin dengan Tuhan Anda. Ketika engkau punya pergumulan berat, tapi Anda meyakinkan bahwa Tuhan membuka jalan. Selalu ada jalan, hanya jalan. Di dalam Tuhan, bukan di luar Tuhan, saudara. Jangan salah ya. Bukan di luar Tuhan, tetapi di dalam Tuhan ada jalannya. Haleluya, saudara terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Agar hidupnya bermakna dan tidak sia-sia. Begitu juga kehidupan saya dan saudara. Ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, hidup kita atau hidup saudara berjalan bersama dengan Tuhan supaya tidak menjadi sia-sia. Ia menaruh harapan atau kepercayaan. Kita harus menaruh harapan kita atau keyakinan kita atau keimanan kita hanya di dalam Tuhan, bukan di luarnya Tuhan. Kepada Allah tidak dipermalukan. Orang yang takut akan Tuhan, orang yang hidup di dalam Tuhan tidak akan pernah dipermalukan, saudara. Ingat kata firman Tuhan. Orang yang bergaul karib dengan Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Seseorang yang dapat menjalani hidupnya setiap hari dengan baik, saudara, apabila ia mempunyai memori tentang kebaikan di dalam kehidupannya, mencatat hal-hal yang baik tidak akan dapat diperoleh oleh seseorang atau siapa saja, hanya Tuhan. Orang yang berjalan dengan Tuhan, orang hidup bergaul karib dengan Tuhan, tetapi dia mendapat kebaikan di dalam Tuhan. Apabila seseorang mendasarkan hal-hal di dalam kehidupannya, saudara terkasih, atau kepada saya dan saudara, tentu ada peristiwa-peristiwa yang membuat saya dan saudara
kecewa, dan lain sebagainya. Yang membuatnya adalah bahkan mungkin tidak ada kecocokan, saudara, yang akan menanggung atau suatu hubungan, atau tidak ada ketidakcocokan dalam hubungan. Mungkin karena dia dijodohkan. Karena dia dijodohkan, mungkin dia tidak senang dengan wanita itu. Atau dia tidak senang dengan orang tua dari wanita itu. Tetapi ketika kita mencari segala sesuatu, baik itu pasangan hidup kita, baik itu tujuan hidup kita, tetapi berserah dirilah kepada Tuhan. Selalu ada kecocokan di dalam Tuhan, bukan kebimbangan. Orang hidup di dalam Tuhan ada kecocokan. Saudara akan terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya. Pada saat ini saudara akan terkasih, kita melihat nyanyian atau doa Raja Daud, saudara akan terkasih. Ya. Oleh karena itu, lewat nas yang saya baca buat saya dan saudara, hendak mengajarkan saya dan saudara, bagaimana berjalan dalam Tuhan. Yang pertama, saudara, orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, yang pertama adalah mau merendahkan diri. Bukan meninggikan diri, tetapi mau merendahkan diri. Tuhan tidak menghendaki kita tersesat. Kita dibimbing dan diajarkan, saudara, ke jalan yang benar. Saya dan saudara diajarkan ke jalan yang benar, bukan ke jalan yang tersesat. Setiap kata rendah hati, ditunjukkan bahwa yaitu adalah seseorang harus menyerahkan dirinya atau berserah kepada Tuhan, saudara. Itu orang yang rendah hati, atau tergantung total kepada Tuhan, saudara. Selalu bergantung dalam Tuhan. Setiap doa, setiap ucapan ada dalam Tuhan. Saudara akan terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maka orang yang rendah hati juga, atau saya dan saudara, atau sebagai orang percaya, saudara akan terkasih, tidak sombong, saudara. Tidak ada kesombongan, tidak ada kedengkian. Tidak ada untuk merendahkan yang lain. Oh, karena dia jabatan begini, mendingan saya bodoh amat, saya tidak peduli. Saya berkata bahwa apapun jabatan Anda, profesi Anda, seperti apapun kepemimpinan Anda, berarti saya berkata bahwa jadilah orang yang rendah hati, saudara. Rendah hati di dalam Tuhan. Rendah hati di tengah-tengah kepemimpinan Anda. Rendah hati di tengah-tengah profesi Anda. Karena Anda sudah jadi pimpinan, karena Anda sudah menjadi seorang bos, lalu Anda tidak melihat kiri kanan. Jangan seperti itu. Tetapi jadilah orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati, besar kuasanya, saudaraku. Yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Termasuk, saudara. Dia punya ide, dia punya gagasan, dia punya skenario. Ketika saya menyampaikan keluhan saya, nanti para bawahan saya bisa mendengarkan. Tidak, saudara. Tapi yang terutama adalah merendahkan diri, selalu berserah kepada Tuhan, selalu berjalan dengan Tuhan. Apapun tujuan, apapun visi misimu, berjalan bersama dengan Tuhan, saudaraku yang terkasih. Puji nama Tuhan, saudara akan terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Hidup kita, orang yang berjalan dengan Tuhan, mau dibimbing, mau diarahkan, itu orang hidup dalam Tuhan. Pikirannya diarahkan di dalam Tuhan, dibimbing di dalam Tuhan, bukan di luarnya Tuhan. Dinasihati, itu adalah lewat kebenaran firman Tuhan. Kita diingatkan lewat kebenaran firman Tuhan, saudara. Itu orang yang merendahkan diri, orang yang berjalan bersama dengan Tuhan. Seperti Raja Daud, atau seperti kita sering melihat tentang keibadahan yang sejati. Seperti apa sih ibadah yang sejati itu? Yang pertama adalah berbicara tentang, saudara terkasih, adalah ketaatan. Itu ibadah yang sejati, ibadah yang sesungguhnya, ketaatan. Kesetiaan, kesetiaan saya dan saudara kepada Tuhan, dan pengabdian saya kepada Tuhan, atau saya dan saudara. Bagaimana pengabdian kita kepada Tuhan? Itu orang yang rendah hati. Kita kepada Tuhan, saudara terkasih, kita harus berserah secara total kepada Tuhan.
bukan hanya setengah, tetapi sepenuhnya di dalam Tuhan. Tapi ketika kamu memandang selip, ketika kamu bergaul karib dengan Tuhan, bahwa saya berkata berkat-berkat itu ada bersama dengan saya dan saudara. Haleluya, saudara, kau terkasih. Ya, kita harus percaya penuh pada Tuhan. Kita harus berkeyakinan penuh di dalam Tuhan. Ya. Maka setiap rencana saya dan saudara, Tuhan akan mengabulkan. Tuhan akan mendengarkan. Tuhan akan menjawab ketika kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Haleluya, saudara akan terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, ayat perlu saya bagikan kepada kita semua atau kepada orang percaya. Yang kedua adalah mau mengakui kesalahan, bukan untuk menutupi kesalahan, tetapi mau mengakui kesalahan. Ya, seperti Raja Daud, saudara, dia menyampaikan kesalahannya, bukan menutupi. Ya, pemazmur dengan karena hati atau rasa Daud dengan rendah hatinya, saudara, dia harus menyadari. Begitu juga saudara-saudara kita harus menyadari atau mengakui, ya, kesalahan saya dan saudara, ya, serta mau menunjukkan, ya, atau serta mau meminta pengampunan dari Tuhan. Bukan menunjukkan, tapi meminta pengampunan dari Tuhan. Ya. Saudara akan terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tujuan kita adalah agar kiranya Tuhan berkenan mengampuni saya dan saudara. Ya. Dari setiap kesalahan. Ya. Supaya saya dan saudara adalah lewat kesalahan atau dosa-dosa kita, Tuhan mengampuni kepada saya dan saudara. Saya kena percaya. Ya. Ketika kita, ya, mau mengakui kesalahan kita, Tuhan tetap mengampuni saya dan saudara. Maafkan saya dan saudara. Oleh sebab itu, saudara yang terkasih, yang Tuhan mau, yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan saya dan saudara adalah saling mengaku dosamu supaya kamu sembuh. Mengaku dosa di hadapan Tuhan. Jangan bersemut-semut, tapi akuilah di hadapan Tuhan. Saya dan saudara, saya ini adalah orang berdosa. Ya. Kalau orang berkata bahwa orang Kristen sepenuhnya tidak ada dosa, saya berkata itu bohong, saudara. Tapi saya hanya berkata, kita sebagai ciptaan Tuhan tidak ada yang sempurna. Kita punya keterbatasan. Ya. Sekalipun derajat sama, sekalipun umur sama, ya. Sekalipun gelar sama, tapi kita punya keterbatasan. Dari segi pikiran, dari segi skenario dan lain sebagainya. Ya. Atau dari segi tatapan demi tatapan kata-kata. Bisa jadi, saudara akan terkasih. Tapi ketika kita mengaku di hadapan Tuhan bahwa Roh Kudus bersama dengan saya dan saudara, berkat-berkat itu ada bersama dengan Anda, ada bersama dengan saya dan saudara. Haleluya, saudara yang terkasih. Berani mengakui kesalahan dan meminta maaf, ya, itulah yang merupakan ciri, ya, ciri kedewasaan rohani saya dan saudara. Ketika kita mengaku kesalahan kita, itulah menjadi salah satu ciri pertemuan kita di dalam Tuhan, atau kerohanian kita di dalam Tuhan. Ya, saudara, kita kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengan kerenahan hati, saudara. Jangan malu meminta, jangan malu meminta maaf kepada Tuhan, saudara, kita kasih. Ya, kalau memang salah, dan belajarlah dari kesalahan itu. Orang yang punya kesalahan bukan melakukan kesalahan yang sama, bukan menambah kesalahan, tetapi berjalan dengan kesalahan yang sama. Artinya, meninggalkan keburukan itu, meninggalkan kesalahan itu. Yang Tuhan mau dalam kehidupan saya dan saudara adalah selalu mengaku, saudara. Itulah Raja Daud. Mengakui kesalahan. Begitu juga saya dan saudara, kita harus mengakui kesalahan itu. Itulah yang Tuhan mau dalam kehidupan saya dan saudara. Ketika kita mengakui kesalahan kita, bahwa berkat itu ada bersama saya dan saudara. Haleluya, saudara akan terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan yang ketiga adalah takut akan Tuhan. Sudahkah saya dan saudara takut akan Tuhan? Saya kena percaya. Dimanapun saudara berada, dimanapun orang percaya berada, tapi takutlah akan Tuhan. Rendahkanlah dirimu di dalam Tuhan. Ya, seringkali kita atau hanya melihat, ya, saudara akan terkasih, pribadi Tuhan untuk apa, saudara? Untuk memperhatikan kehidupan, ya, saya dan saudara. Dan kita seringkali melupakan tindakan. Tindakan apa, saudara akan terkasih? Ya, tindakan kita untuk melakukan
Introspeksi diri, kita harus mengintrospeksi diri ketika kita punya kesalahan. Ya. Manusia itu punya kelemahan, punya kekurangan, punya kelebihan. Introspeksi diri. Kalau perlu saudaraku terkasih. Ya. Pribadi saya, saudaraku terkasih, ketika saya punya kesalahan, saya harus sengaja, saudara. Kalau perlu saya harus tampar bibir saya ini. Atau bibir saya ini ketika saya salah mengucapkan kata-kata. Saya tampar bibir saya ini. Bahwa itu tidak baik. Bahwa itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Tapi orang bergaul karib dengan Tuhan. Ya. Apapun yang keluar dari bibirmu, ketika saya dan saudara bergaul karib dengan Tuhan, bahwa berkat-berkat itu bersama saya dan saudara selalu ada. Doamu dijawab oleh Tuhan. Doamu didengarkan oleh Tuhan. Hiduplah dalam perlindungan Tuhan. Saudara akan terkasih. Orang yang bergaul dengan Tuhan, saudara akan terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah akan merasa akrab atau karib. Merasa nyaman di dalam Tuhan. Merasa hidupnya tidak ada masalah. Merasa hidupnya tidak ada beban. Orang hidup dalam Tuhan. Tetapi orang hidup di luar Tuhan, ya, hidupnya tidak merasa nyaman. Selalu jantui dengan kesalahan-kesalahan, dilalui dengan masalah-masalah, saudara. Itu orang yang hidup, orang yang jauh dari Tuhan. Tetapi orang yang takut akan Tuhan, sekalipun banyak tantangan demi tantangan, cobaan demi cobaan, tapi dia tidak pernah takut. Tuhan pasti menolong. Tuhan pasti menyertai. Tuhan pasti memberikan jalan keluar kepada saya, saudara. Ketika kita takut akan Tuhan. Haleluya, saudara akan terkasih. Dalam menjalani kehidupan kita adalah perlu pengenalan kita terhadap firman Tuhan. Kita harus mengetahui kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan berkata bahwa bukan hanya sebagai pendengar saja, tapi pelaku kebenaran firman Tuhan. Saya kena percaya, orang beriman, selalu melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya, saudara akan terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, lewat firman Tuhan ini, bukan hanya sebagai pendengar saja, itu menjadi suatu panutan, menjadi suatu pedoman di dalam kehidupan saya dan saudara. Haleluya, saudara akan terkasih. Ya, sehingga Tuhan mengasihi saya dan saudara. Ya, ketika kita takut akan Tuhan, ya. Hiduplah di dalam Tuhan, ya. Nantikanlah Tuhan dan tetaplah percaya di dalam Tuhan, ya, padanya dalam segala keadaan, karena Dialah penyelamat saya dan saudara. Kita harus menantikan kedatangan Tuhan. Kita harus hidup di dalam Tuhan, karena Tuhan kita adalah penyelamat kehidupan saya dan saudara, ya. Bergaul karib dengan Tuhan, ya. Selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan, ya. Mau mengaku kesalahan dan takut akan Tuhan. Puji nama Tuhan, saya kena percaya dimanapun saudaraku berada pada saat ini. Hiduplah takut akan Tuhan, berjalan dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Maka hidupmu dipimpin dan dikuasai oleh roh-roh yang luar biasa di dalam Tuhan. Sekali lagi, takutlah akan Tuhan, bergaul karib, mengakui kesalahan. Karena hidup saya dan saudara selalu mendapatkan berkat-berkat atau mukjizat yang luar biasa. Mukjizat datang hanya dari Tuhan. Berkat ada hanya di dalam Tuhan. Segala rencana serahkanlah kepada Tuhan. Tujuanmu, visimu serahkanlah kepada Tuhan. Haleluya, saudara akan terkasih. Amin.